Mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbandingan fikih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiel Tawati dengan NIM 251030401112 dan teman-teman saya nanti akan memperkenalkan diri. Tolong slide ke pendahuluan. Baik, Mazhab Hanafiyah lahir di Kufah, Irak sekitar abad kedua Hijriah, awal masa pembentukan hukum Islam. Saat itu wilayah Islam sedang berkembang pesat, mencakup banyak daerah baru dengan masyarakat yang beragam, budaya, kebiasaan, dan adat istiadat. Kufah tidak seperti Madinah yang menjadi pusat hadis karena banyak sahabat Nabi tinggal di sana. Di Kufah, jumlah hadis yang sampai lebih sedikit, dan seringkali muncul masalah hukum baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini mendorong para ulama di Kufah, termasuk Imam Abu Hanifah, untuk menggunakan ijtihad atau usaha berpikir keras mencari hukum, dan ra'yu pendapat rasional dalam menetapkan hukum. Mereka tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga melihat konteks dan kemaslahatan, kebaikan masyarakat. Karena itulah, mazhab Hanafiyah disebut sebagai mazhab al-ra'i, atau mazhab yang mengutamakan akal dan logika, namun tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum. Pendekatan ini menjadikan mazhab Hanafi lebih fleksibel dan rasional dalam menghadapi masalah-masalah baru di masyarakat. Yang kedua, pendiri mazhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah. Pendiri mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tahun 1150 Hijriah atau 767 Masehi. Ia hidup pada masa Bani Umayyah hingga awal Bani Abbasiyah. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat cerdas, jujur, dan berprinsip kuat. Ia tidak mudah terpengaruh oleh kekuasaan dan sering menolak jabatan politik demi menjaga independensinya dalam ilmu. Dalam mencari ilmu, ia belajar kepada banyak ulama besar, termasuk murid-murid sahabat Nabi, seperti Hamad bin Abi Sulaiman. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah memakai metode berpikir yang sistematis dan teratur dengan urutan yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama. Yang kedua, hadis yang sahih dan terpercaya. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan ulama. Yang keempat, ada kias, analogi hukum berdasarkan akal sehat. Yang kelima, ada istihsan, memilih hukum yang lebih ringan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pendekatan ini menjadikan mazhab Hanafi mudah diterapkan di berbagai wilayah dan zaman, karena mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Murid-murid beliau seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kemudian melanjutkan dan menyebarkan ajarannya. Berkat mereka, mazhab Hanafiyah menjadi mazhab resmi kekhalifahan Abbasiyah dan menyebar luas ke Irak, Turki, India, Asia Tengah, hingga Indonesia. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan tadi, mazhab Hanafiyah lahir dari kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam di wilayah Kufah dengan pendekatan rasional, terbuka, dan sistematis. Mazhab ini menjadi dasar penting dalam perkembangan hukum Islam dan pelopor penggunaan akal sehat dalam ijtihad. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lupna Kial Nazar dengan NIM 251030401118. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil Imam Abu Hanifah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Imam Abu Hanifah adalah salah satu tokoh ulama besar dalam Islam, yaitu pendiri mazhab Hanafi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi dan meninggal pada tahun 150 Hijriah 767 Masehi. Ia berasal dari keluarga keturunan Persia yang telah menetap di Kufah. Ayahnya Tobit adalah seorang pedagang besar yang pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Perjalanan keilmuan. Nah, Abu Hanifah memulai pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran dan menuntut
ilmu agama Islam dari para ulama lokal. Ia kemudian belajar fikih kepada Hamad bin Abi Sulaimat selama 18 tahun. Setelah gurunya wafat, Abu Hanifah mulai mengajar di berbagai majelis ilmu di Kufah dan menjadi kepala madrasah Kufah. Abu Hanifah juga melakukan perjalanan ke Hijaz, Arabia, untuk belajar di kota-kota suci Islam, Makkah dan Madinah. Ia bertemu dengan para sahabat Nabi seperti Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah. Sifat keilmuan dan metode berpikir. Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya dan kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan. Ia memiliki sifat-sifat keilmuan yang realistis, rasional, dan terbuka. Di antaranya adalah teguh pendirian, berani mengatakan kebenaran, suka meneliti, dan daya tangkap yang luar biasa. Metode berpikir Abu Hanifah yang realistis, rasional, dan terbuka dapat dilihat dari cara ia menetapkan hukum Islam, yaitu dengan menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap Al-Quran, Qiyas untuk menetapkan Al-Quran dan Sunnah, istihsan untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, Abu Hanifah menjadi salah satu tokoh ulama besar dalam Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan hukum dalam Islam. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya di sini saya ada Afif Musyafa NIM 114. Ciri khas dan karakter mazhab Hanafiyah yaitu mazhab Hanafiyah adalah mazhab yang progresif dan mengedepankan akal sehat dalam memahami serta menerapkan syariat Islam. Julukan mazhab Hanafiyah yaitu mazhab rasionalis Ar-Ra'yi yang artinya Ra'yi yaitu golongan yang mengedepankan akal atau penalaran karena kemudian prioritasnya mengutamakan logika, nalar, dan pertimbangan akal dalam solusi hukum. Kemudian sikap sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan konteks sosial dan geografis. Eh, Fleksibel terhadap perubahan tempat dan waktu itu karena sangat mengandalkan penanggung hukum mazhab Hanafiyah yang cenderung memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman dan lokasi geografis. Kesimpulan inti dari mazhab Hanafiyah adalah eh, di mana akal sehat dan kepentingan umum dijadikan filter utama dalam mencari solusi hukum baru. Hal ini yang menjadikan mazhab yang paling banyak dianut di dunia, terutama di Asia Selatan, di Asia Tengah, Turki, dan sebagian Timur Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum dalam mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai mazhab yang rasional dan moderat. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman utama dalam segala hukum Islam. Yang kedua adalah hadis, yaitu perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis dan hanya menggunakan hadis yang sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian, yang ketiga adalah qiyas, yaitu analogi. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara baru dengan membandingkannya dengan perkara yang sudah ada hukumnya. Misalnya, larangan khamr diperluas juga untuk narkoba karena sama-sama memabukkan. Selanjutnya ada istihsan, yaitu memilih hukum yang lebih ringan dan lebih membawa kemaslahatan. Contohnya jual beli salam dibolehkan walaupun barangnya belum ada karena memberi manfaat bagi masyarakat. Dan terakhir adalah urf,
yaitu adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya penentuan mahar sesuai kebiasaan daerah setempat. Kesimpulan, sumber hukum dalam mazhab Hanafiyah meliputi Al-Quran, hadis, qiyas, ihtisan, dan urf. Mazhab ini menekankan keseimbangan antara teks dan akal, sehingga hukum Islam bisa tetap relevan dan fleksibel dalam berbagai kondisi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk. Baik, sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sirhan Abi Abdillah dengan NIM 251030401116. Metode Ijtihad Mazhab Hanafiyah. Langkah-langkah penetapan hukum. Mazhab Hanafiyah dikenal sebagai salah satu mazhab yang sangat sistematis dalam menetapkan hukum Islam. Imam Abu Hanifah dan para muridnya menggunakan metode ijtihad yang berurutan dan terstruktur. Langkah pertama dalam penetapan hukum adalah nas, yaitu berpegang pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Jika dalam nas tidak ditemukan hukum yang jelas, maka langkah berikutnya adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum dengan cara membandingkan kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum, apabila qiyas dirasa menghasilkan kesulitan atau ketidakadilan bagi masyarakat, mazhab Hanafi menggunakan istihsan, yaitu meninggalkan qiyas umum demi mengambil hukum yang lebih kuat dan membawa kemaslahatan. Selain itu, mereka juga memperhatikan urf atau adat kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, metode Hanafiyah menunjukkan keseimbangan antara teks agama dan kebutuhan sosial masyarakat. Yang kedua, contoh penerapan ijtihad dalam kasus fikih. Salah satu contoh penerapan ijtihad mazhab Hanafi dapat dilihat dalam kasus akad jual beli dengan syarat tertentu. Secara kias, jual beli yang disertai syarat tambahan dianggap tidak sah karena menyalahi prinsip akad murni. Namun, melalui metode istihsan, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli seperti itu selama syaratnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya, pembeli mensyaratkan agar barang dikirim ke rumahnya. Hal ini dipandang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kebutuhan manusia dalam bermuamalah. Contoh lain adalah berdasarkan kias, air tersebut tidak boleh digunakan kembali karena telah berubah sifatnya. Namun menurut istihsan, air mustakmal tetap suci selama tidak berubah warna, bau, atau rasa. Karena pada hakikatnya, air tersebut masih memiliki sifat penyuci. Pendekatan seperti ini menunjukkan fleksibilitas mazhab Hanafi dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan realitas kehidupan umat. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rififa Aziza dengan NIM 2517. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran mazhab Hanafi dalam bidang fikih ibadah. Yang pertama adalah ibadah sholat. Di dalam mazhab Hanafi, niat sholat itu cukup dilakukan di hati dan tidak disunahkan mengucapkannya dengan lisan. Kemudian mengangkat tangan atau takbiratul ihram hanya dilakukan satu kali pada saat awal sholat dan tidak di setiap perpindahan seperti ruku ataupun iktidal. Kemudian posisi tangan diletakkan di bawah dada dan di atas pusar. Tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa kunut hanya pada sholat witir, bukan pada sholat subuh seperti dalam mazhab Syafi'i. Perbandingan sholat mazhab Syafi'i itu adalah posisi tangan di atas dada. Kunut dibaca pada saat sholat subuh. Kemudian mazhab Maliki, tangan dibiarkan terjulur di sisi tubuh saat berdiri. Mazhab Hanbali mirip dengan Syafi'i, namun tidak mewajibkan kunut subuh. Kemudian ada ibadah zakat. Boleh tolong dipindah slide-nya? Yang pertama, zakat perhiasan emas dan perak wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab, meskipun dipakai sehari-hari. Yang kedua adalah zakat tanaman yang hanya wajib atas tanaman yang tahan lama dan menjadi makanan pokok, misalnya gandum, kurma, dan juga anggur. Yang ketiga, zakat perdagangan dihitung dari nilai barang dagangan saat haul, bukan harga beli.
Nah, perbandingan dalam mazhab Syafi'i, perhiasan yang dipakai tidak wajib zakat jika untuk kebutuhan pribadi. Kemudian di mazhab Maliki dan Hanbali, umumnya sama dengan Syafi'i dalam hal perhiasan yang dipakai. Next slide. Slide selanjutnya adalah perbandingan mazhab Hanafi di ibadah puasa. Yang pertama, niat puasa Ramadan boleh dilakukan pada malam hari hingga sebelum zawal atau tengah hari selama belum makan dan juga minum. Yang kedua, jika seseorang makan atau minum karena lupa, puasanya itu tidak batal. Yang ketiga, kafarat bagi yang sengaja membatalkan puasa dengan hubungan suami istri wajib memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu memberi makan 60 orang miskin. Perbandingan mazhab di sini, semua mazhab itu sepakat soal kafarat. Namun Syafi'i itu lebih ketat dalam penentuan waktu niat, yakni malam sebelum subuh. Selanjutnya adalah ibadah haji. Yang pertama, wajib haji adalah bagi yang memiliki kemampuan dalam finansial dan keamanan dalam perjalanan. Yang kedua ada tawaf wada atau tawaf perpisahan, tidak wajib bagi wanita yang sedang haid. Yang ketiga, melempar jumroh boleh dilakukan setelah zawal atau matahari tergelincir, yang mana itu sudah memasuki waktu sholat zuhur. Dan bagi yang uzur boleh diwakilkan. Perbandingannya, dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali itu mewajibkan tawaf wada bagi semua yang mampu, termasuk wanita yang suci. Kemudian dari mazhab Maliki itu adalah melempar jumroh boleh dilakukan sebelum zawal dalam kondisi tertentu. Nah, dari sini ciri umum pemikiran Hanafiyah dalam bidang fikih ibadah itu cenderung mempermudah selama tidak bertentangan dengan nas. Kemudian mengutamakan akal dan kemaslahatan dalam memahami teks, dan juga tidak terlalu ketat dalam hal-hal teknis ibadah selama esensinya itu terpenuhi. Nah, baik, sekian penjelasan saya dalam pemikiran bidang fikih ibadah menurut mazhab Hanafi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Iqbal dengan NIM 25103040113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan persebaran mazhab Hanafiyah. Baik, ke poin pertama yaitu pengaruh mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah perkembangan hukum Islam, baik dalam aspek fikih, pemerintahan maupun pendidikan. Beberapa pengaruh utamanya adalah: satu, dalam bidang hukum Islam. Mazhab Hanafi dikenal rasional dan fleksibel, menggunakan akal, kias, dan istihsan dalam menetapkan hukum. Pendekatan ini membuat hukum Islam bisa beradaptasi dengan berbagai situasi sosial dan budaya, sehingga banyak diterapkan dalam sistem hukum negara Islam. Lalu menjadi mazhab ini resmi di pemerintahan Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah dan Turki Utsmani, sehingga berpengaruh luas dalam lembaga peradilan dan administrasi negara. Lalu di masa kekhalifahan Abbasiyah sendiri menjadi masa resmi negara, terutama karena banyak hakim dan pejabat pemerintahan menggunakan mazhab ini. Lalu sistem hukum Islam yang digunakan di pengadilan banyak disusun berdasarkan metode ijtihad dan qiyas ala Hanafiyah. Mazhab ini juga memberi ruang besar pada rasionalitas dan logika hukum sehingga mempengaruhi pembentukan hukum Islam yang sistematis. Lalu pada masa kekhalifahan Utsmaniyah juga dijadikan mazhab resmi kekaisaran, sehingga hukum-hukum sipil, pidana, dan keluarga diatur berdasarkan prinsip-prinsip Hanafiyah. Lalu, kodifikasi hukum Islam pada masa Utsmaniyah disusun berdasarkan fikih Hanafiyah. Lalu pengaruhnya meluas ke berbagai negara Islam modern melalui sistem hukum dan pendidikan Islam yang diwariskan dari Turki Utsmani. Lalu kita ke poin kedua, yaitu persebaran mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah pertama kali berkembang di Kufah, Irak, tempat Imam Abu Hanifah, yaitu pendirinya, mengajar dan menyebarkan ajarannya. Dari sana, mazhab ini meluas ke berbagai wilayah dunia Islam. Kita ke persebaran yang pertama, yaitu tadi di Irak, yaitu pusat awal perkembangannya mazhab, karena banyak murid Abu Hanifah menetap dan mengajar di sana. Lalu ke Turki, menjadi mazhab resmi kekhalifahan Utsmaniyah, sehingga pengaruhnya sangat kuat di pemerintahan dan lembaga hukum.
Lalu yang ketiga di Asia Tengah, dikenalkan oleh para ulama dan pedagang Muslim dari Irak, kemudian menjadi mazhab dominan di wilayah seperti Bukhara dan Samarkand. Lalu ke India dan Asia Selatan, diperkenalkan melalui penaklukan dan dakwah Islam oleh dinasti Turki dan Mughal. Di India, Pakistan, dan Bangladesh, mazhab Hanafiyah masih menjadi mazhab mayoritas hingga kini. Lalu hingga akhirnya ke Indonesia, masuk melalui pengaruh ulama dan pedagang dari Gujarat dan wilayah Asia Selatan. Walau masyarakat Indonesia kini lebih banyak mengikuti mazhab Syafi'i, pengaruh Hanafiyah tetap terlihat dalam beberapa aspek hukum Islam dan fikih muamalah. Jadi mazhab Hanafiyah ini berpengaruh besar karena mengutamakan rasionalitas dan fleksibilitas hukum. Lalu menjadi mazhab resmi pemerintahan seperti Abbasiyah dan Utsmani. Lalu persebarannya luas dari Asia Tengah, Asia Selatan, dan sebagian Eropa karena faktor politik, dakwah, dan pendidikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri Rizky Setiawati, NIM 2510304011. Saya akan menjelaskan tentang relevasi pemikiran mazhab Hanafiyah di era modern. Yang pertama ada keterbukaan berpikir dan penggunaan akal. Mazhab Hanafiyah dikenal mengedepankan rasionalitas dan kebebasan berpikir dalam memahami hukum Islam. Imam Abu Hanafiyah menekankan pentingnya istijad atau penggunaan akal untuk menemukan hukum ketika tidak ada nas yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Yang lalu, teladan bagi umat Islam agar tidak fanatik tetapi juga mendorong menghormati sebuah perbedaan. Sikap ini menjadi teladan bagi umat Islam saat ini agar tidak terjebak dalam fanatisme mazhab, melainkan bersifat terbuka terhadap perbedaan pendapat. Lalu yang keempat ada Islam tetap relevasi melalui pendekatan rasional dan moderat. Menerima kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, menyelesaikan persoalan personal, sosial, dengan pendekatan rasional menjadikan Islam tetap relevasi pada zaman yang terbuka. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang kedua, penerapan prinsip fleksibilitas hukum Islam di tengah perubahan zaman. Mazhab Hanafiyah menekankan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan atau murunah untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Prinsip ini tampak dari penggunaan istihsan atau meninggalkan kias demi kemaslahatan yang lebih besar dan sebagai dasar hukum. Di era modern, prinsip fleksibilitas ini penting untuk menjawab tantangan baru seperti ekonomi digital, bioetika, dan isu sosial kontemporer. Lalu menghindari kelakuan dalam penerapan hukum Islam agar tetap sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatannya. Lalu yang ketiga, dengan fleksibilitas ini, Islam tidak dianggap ketinggalan zaman, tetapi mampu beradaptasi tanpa kehilangan eksistensi sejarah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, kita serahkan kepada moderator. Baik, jadi saya kesimpulan sedikit ya. Mazhab Hanafiyah menekankan pentingnya akal dan ijtihad dalam memahami hukum Islam tanpa meninggalkan Al-Quran dan hadis. Pemikiran Abu Hanifah menunjukkan bahwa Islam itu rasional, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, segitu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Udah.